Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya berkah sehingga akan jadi bekal modal kita mencari ridha Allah di hari ini, tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dalam hitungan hari tanggal 7. Sekarang tanggal berapa ini? Bulan. Nah, berarti besok malam kita udah masuk Muharram. Muharram adalah syahrullah. Syahrullah, kata Nabi SAW, Muharram itu bulannya Allah, dan diletakkan di awal dari hitungan tahun. Awal saat Allah mengatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra, dalam hitungan bulan. Maka satu tahun itu ada 12 bulan. Bulan yang pertama diawitan dimulai dengan bulan Muharram, tapi dia masuk dalam 3 bulan mutawaliyah, karena di At-Taubah 36 yang tadi saya sebut inna iddatash syuhur, surat At-Taubah 36, Allah mengatakan 12 saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan sudah tertulis ketetapan Allah dari bulan Muharram, Rabiul Awal, As-Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah habis, masuk Muharram. 3 mutawaliyah yang diantara minha arba'atun hurum, itu yang ada 4 itu adalah yang bersambung, 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bahasa Sundanya Hapit Rayakum Muharram. 1 misah Rajab. 3 bulan, 4 bulan inilah bulan haram. Allah nyatakan di ayat itu 36 At-Taubah, jangan kau zolimi dirimu sendiri. Tahan diri untuk jangan banyak ngomong. Bisi loba omong jadi banyak salah. Benar banyak, kecuali para mubalik dipaksa banyak ngomong. Karena itu para mubalik harus banyak istighfar. Bisi banyak salah, apalagi yang diomongkannya soal agama, betul Pak? Maka kalau tanpa ilmu, jangan jadikan kami ini para mubalik menyampaikan agama tanpa ilmu. Jadi jangan nekat gitu maksudnya berceramah tuh, harus pakai dasar ilmu agama. Jadi di bulan ini kata Allah jangan zalimi dirimu, tahan diri. Saya menyebutnya bulan kalem. Bulan apa Bu? Bulan kalem. Jangan berseteru, jangan lawan orang, tapi ajak orang untuk berdamai. Kecuali hitungannya hukum humaniter, kecuali kalau kita diserang perang. Qatilul alladzina yuqatilunakum kafah. Qatilul musyrikina kafah alladzina yuqatilunakum kafah. Perangi orang kafir yang memerangimu itu. Kalau dia merangi, kalau enggak, tahan diri. Kalau masih bisa kita tahan. Apalagi caroge ngajak perang, jangan. Harus disenyumi saja, senyum, kelekete. Sebaliknya juga kalau ibu sudah mulai cerewet ngajakin perang, jangan Pak. Ajak tidur aja, ajak tidur. Kalau enggak ajak belanja, gampang ibu-ibu. Diajak belanja juga jempek. Itu kata Allah. Jadi bulan kalem 4 bulan ini, banyaklah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Muharram. Karena itu
kita diingatkan tingkatkan ketakwaan, lakukan muhasabah, tingkatkan lagi ketakwaan. Itu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang 19-nya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan lupakan Allah, apalagi di momen-momen bulan haram. Jangan lupakan Allah, harus selalu ingat Allah. Ingat istri saat ingat Allah boleh? Oh bagus. Memang saat kita ingat Allah harus ingat istri. Begitu juga sebaliknya. Jangan ingat istri sampai lupa Allah. Itu yang gak boleh. Itu yang kata Allah, yang zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ali Imran 14. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kaitannya sama ayat yang tadi. Kita tidak boleh memerangi orang, kita tidak boleh menzalimi orang. Dalam keadaan normal biasa juga nggak boleh kan? Tapi saat kita dizalimi masih boleh kita bertahan, masih mempertahankan diri, balik menyerang gitu ya, siga timnas kan, balik menyerang. Tapi tidak di bulan ini, kita diam saja. Tapi apa batasnya? Saya ingin mengajak hari ini untuk membahas toleransi saja. Sebab ada di pendidikan kita, saya kira ini para dosen dan guru, ada titipan misi dari Kemendikbudtek apa? Ristek, pokoknya Kementerian Pendidikan aja ya. Itu ada 18. Kita harus membentuk bangsa ini dengan malakat dalam jiwanya 18 karakter. 18 karakter. Yaitu religius nomor 1. Jujur udah kita bahas kemarin ya. Di 2 Sabtu lalu. Kemudian toleran nomor 3. Nomor 4-nya kerja keras. Nomor 6-nya kreatif. Nomor 7-nya mandiri. 8-nya demokratis. Nomor 18-nya tanggung jawab. 18-nya. Jadi itu para guru pasti tahu, para dosen juga tahu bahwa itu yang mau dibentuk karakter bangsa. Nah kita bicara, saya mulai dari karakter. Orang muslimah dengan al-akhlaqul karimah. Akhlak itu apa Pak? Saya mendefinisikan akhlak itu adalah perilaku yang diajarkan oleh agama melalui intinya ada dalam Quran dan Sunnah, dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya iman, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibentuk dengan ibadah yang rutin terus menerus sesuai syariah, maka dia akan terbentuk karakter. Akhlak itu karakter. Dia ada 2, ada yang disebut personality. Personality itu namanya kepribadian. Kepribadian mah nggak nempel, nggak melekat. Dia bisa sesaat. Ada orang yang jujurnya sesaat, ada ya. Kalau ada istri aja. Kalau ada suami aja, ada ya. Ada nggak yang baiknya itu awal-awal rumah tangga baik ke masjid ngomongnya Masya Allah, Subhanallah, karena itu pokoknya mencirikan luar biasa. Itu kalau ada mitoha. Pas mitoha balik ke Garut itu deh. Itu bukan al-akhlaqul karimah, bukan karakter. Bukan karakter. Karakter melekat Pak. Malakatun, dia melekat. Inherent. Tidak terpisah dalam jiwa orang itu. Nah kalau kepribadian temporer, ada waktunya. Ada nggak karyawan yang jujur, someah, full senyum di kantor? Ada banyak ya. Tapi begitu pulang jemedut. Begitu di kantor tuh penyabar,
komplain tuh didengerin satu-satu tuh. Komplain, oh iya Pak, ya senyum, ya Pak, oh iya, kami catat, kami simpan baik-baik. Makasih Pak ya masukannya, padahal habis diomelin. Makasih Pak, ya saya catat Pak ya, makasih Pak, saya udah tulis juga Bapak, KTP-nya juga Bapak, udah, makasih. Pas balik ke rumah, suami baru ngomong 1, udah dijawab 15. Kok jadi nggak sabaran begini pas sampai di rumah? Nah, jadi dia sabarnya di mana? Kantor doang. Kenapa? Karena ada SOP yang menuntut dia bekerja. Kalau nggak begitu, diberhentikan sama bos. Benar? Nah kalau akhlak itu bosnya Allah. Durasinya 24 jam. Ustaz jadi tarik dia ngomong teh. 24 jam. Kalau tadi cuma 7-8 jam. Masuk jam 8, pulang jam 4. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Jujurnya tuh, sabarnya tuh, pemeyahnya tuh. Oh, waktu kita datang ke kantornya itu pun ditanya, apa yang bisa dibantu Pak? Wih, baik banget. Begitu ketemu di jalan orang yang sama, tenanya. Padahal kekarak dia ketemu di kantor, begitu di luar di jalan raya nggak nanya. Kan beda banget, bener ya? Berubah. Kalau al-akhlaqul karimah tidak berubah, nggak ada hujan, nggak ada panas, di rumah, di jalan, tetap dia. Gimana supaya bisa malakat? Malakat itu bahasa Arab Pak. Bahasa kita jadi melekat, nempel. Kalau udah nempel, kumaha caranya supaya lemnya itu lem terbaik. Jangan hanya sekedar lem pinggir jalan gitu coba. Sudah berumah tangga 15 tahun. Atau pakai harian. 15 tahun udah berubah, bener ya? Dulu waktu bobogohan segala teh naik angkot di pangku. Diangkat. Udah jadi suami istri 15 tahun. Buru jalan teh. Disiga semut. Dengan awe omongan anak teh, laras. Ibu, serina aneh. Tong nyirikan dulu, tenang kalem. Jadi itu bedanya. Mana yang disebut personality, mana yang disebut karakter. Tabiat itu sudah ada. Bisa dibentuk loh. Akhlak itu dibentuk. Karena itu Rasul mengatakan innama bu'itstu liutammima makariman akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jahiliyah coba dirubah. Apa yang dirubah akhlaknya? Akhlak kepada Allah yang pertama namanya akidah. Jadi dari mulai menuhankan banyak Tuhan kepada monoteis, kepada satu Tuhan, tauhid Allah. Terus ternyata apa fungsinya ibadah? Salah satunya Ibu ya, salah satu dari ribuan poin. Salah satunya adalah ibadah yang kita kerjakan itu yang utamanya adalah sholat. Latihan membentuk akhlak. Supaya apa? Supaya melekat terus, dilatih tiap hari. Karena itu 5 kali coba. Rasul bilang toleran itu. Kalau kalian jadi imam, lihat itu di belakangmu. Jadi kalau melihat ke belakang imam itu memang mau melihat wajah wungkul. Ente. Ningali kondisi bapak ibu. Oh, udah pada tua. Tong panjang teuing, kira-kira begitu. Oh, masih muda. Tapi pucet kabeh gering. Tong panjang teuing. Atak surat teh kuliah kulhu kan gitu. Oh, tong panjang-panjang. Oh, begitu lihat ke belakang teh. Karena masjidnya di sisi jalan besar, oh banyak yang berkepentingan. Punten, ada di situ ada jaket-jaket Gojek, GoFood segala macam. Oh, luar biasa solehnya, dia berhenti pada saat sholat. Pasti dia sedang dalam tugas. Tugas nganterin barang, paling tidak tugas dari istrinya. Kita harus cepat-cepat, jangan lama-lama. Cepetin. Bertoleransi kepada mereka, betul?
Wah, kalau mereka sedang terburu-buru, orang panjang-panjang, coba cek cimakmum kumaha itu. Aing mah nyakal sholat di dia. Aing mah nyakal sholat. Imam panjang-panjang tiba. Nabi berpesan, pertimbangkan jamaahmu. Tong panjang. Kamu hafal Al-Baqarah, hafal 186, hafal di luar kepala, tapi tong dibaca kabeh. Baralik kan ke? Nyaho-nyaho assalamualaikum lah sorangan. Toleransi. Jadi dalam hubungan kita sama para jamaah, teman sahabat, cara persuasif, kan agama kita ini agama dakwah, agama misi, menyampaikan yang benar. Kebenaran ini jangan kau simpan sendiri, jangan kau sendiri ke surga, ajak orang lain. Jangan sendirian jadi orang baik, jangan, tularkan, ajak mereka. Tapi cara ngajaknya yang benar, yang baik, yang persuasif. Tong nyinyir gitu ya, tong nyinyir, tong ngahinakeun. Ieu mah acan ngajak teh ngomong heula lak-lak dasar cok. Intina mah aya urang ke masjid, moal daekeun. Coba dipuji heula, betul enggak? Terus cari tahu hatinya, empati kita terus masuk dia. Teu diajak nuturkeun. Persis siga ibu nuturkeun bujur bapak. Kau mana coba? Dari Jawa Tengah ka dieu coba. Rek naon? Dulur henteu di dieu teh. Jeung saha? Nuturkeun si bapak karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, suamimu, imammu, ikuti dia kemana pergi. Tapi tidak ada ketaatan dalam maksiat. Kalau dia maksiat jangan taati. Nah, itu batasnya. Jadi toleran yang paling pertama adalah kepada siapa? Allah menyebut manusia pertama untuk kita berakhlak baik kepada kedua orang tua. Bertoleransilah pada kedua orang tua. Kalau orang tua sedang rada belikan, orang yang harus, dan memang kita mah harus merendahkan hati di depan orang tua, harusnya boy. Meskipun kita ini pejabat negara, di depan orang tua mah harus rendah hati, nggak boleh tidak rendah hati. Oke, orang tua jangan singgung kalau beliau salah. Jangan diceramahin mentang-mentang jadi mubalik. Orang tua diceramahin, ada gengsinya, betul gak? Ada. Biasanya minjem orang lain. Ustadz Kahot itu yang hebat itu, dia ingin pesan kepada mertua dan orang tuanya, dibikin pengajian judulnya syukuran. Bukan dia yang ceramah, sahabatnya. Undanglah berceramah, kasih materi masukannya, betul? Undang ustadz-ustadz yang luar biasa, masak matang, bahasanya luar biasa. Masuklah itu nanti meresap. Oh, bapak teh salah, tapi ente ngomong tetep salahnya di hati, laras nggak ngomong, biarin ya. Itu yang penting, bukan orang masuk orang maksa kudu manehna ngomong aku salah gitu tuh, Bu. Biarin di hati pengakuannya. Jangan paksa orang untuk tahu, jangan, tidak boleh memaksa. Nah, ini kaitannya di dalam, nggak boleh paksa. Mudah-mudahan ya, nggak usah berkali-kali lagi ngomongnya, sekali terdengar, nggak usah diulang-ulang. Jadi rudet, pasti terdengar. Meskipun kadang-kadang lagi tidur, dah pura-pura sehari tuh. Ibu ngomong, bapak lagi tiduran, Bu ya. Lamun teu ngorok itu tandanya belum tidur. Kalau ibu ngomong meskipun setengah suara kedengaran. Kedengaran, Pak. Jangan pakai diulang-ulang. Terus itu bakal masuk ke hatinya. Oh, cuma ngomong sekali, alhamdulillah. Yang kedua, kepada pasangan setelah orang tua. Pasangan, bertoleransi lah pada pasangan. Wah, itu penting banget. Kalau enggak jadi neraka itu rumah, betul nggak? Kalau bapak mau pergi hari ini, atas usul siapa? Inon.
langsung ayah Nokia. Ini toleransi juga. Untuk toleransi meskipun ini makanan saya nggak makan. Kan toleransi bener Pak ya? Ini iya kan? Ya mau balik sok comel sana. Suami istri. Jadi kalau kita tidak toleran, pas satu saat kita pergi malam nanti, ajakan siapa? Ajakan ibu. Kalau ngajak ibu, bapaknya diajak, meskipun tetap kita yang bayar, kita harus ikutin. Ibu kita bertoleransi. Mau kemana beli, mau kemana istri kita, ayo kita ajak. Kita ikutin, kita setir. Tapi kalau satu saat kepentingan kita, ibu istrinya ikut, dia akan bilang, mama kumaha papa baik. Kita kadang kumaha saya nawe pak. Tong maksa, yo yang kadi itu kumaha itu. Turun di dia, cek bicara gitu. Temenang gitu, jadi cilaka laras tuh. Siapa yang ngajak, siapa yang punya kepentingan, dia yang akan ngatur. Jangan diatur, jangan kita yang ikut, kita yang atur. Dalam pikiran si bapak, kalau dia ngajak istri, mas sekarang kita pergi, karena papa ada undangan. Itu pasti sudah ada rencana 2-3 acara di pikirannya. Jangan diatur. Terus dia kemana deh pak? Kali itu, oh iya. Terus kemana deh pak? Kali itu, oh iya. Terus nanti jam berapa kita wehna? Sebab sore nak mama ada acara pengajian juga. Jam berapa mau pengajian? Jam 5. Itu bertoleransi nanti. Si bapak itu nggak lama-lama di acara ketiganya karena istrinya mau ada acara jam 5. Betul tuh bang? Coba kalau bapaknya lagi asyik ya, bapak jam 5 perjanji tadi. Itu bakal jadi neraka di perjalanan teh bu. Ngegas jadi tarik teuing, ngerem jadi coba. Yang cuma polisi tidur letik direm tarik. Can polisi tidur, belum poluan tidur. Beda polisi tidur sama poluan tidur. Yang ke atas polisi, yang ke bawah poluan. Rem, gas. Coba kalau udah toleransi, tenang kan, enak kan, ikutan ya ikutan. Pokoknya mama ikut, cuma nanti jam 5 mama udah di rumah ya karena ada pengajian. Kasih waktu 15 menit sebelum jam 5 pak. Oh siap. Udah itu diatur, nanti dia mikir sekian jam, liatin jam terus si bapak. Bertoleransi kepada istri. Dalam rangka ungkapan apa? Itu akhlak. Mau menghargai istrinya. Oh, udah selesai sampai rumah ternyata jam 4:30 sampai rumah. Dipeluk suaminya, dicium bolak-balik. Bolak-balik. Kayak bonusnya malam pak. Nanti kan malam Rebo, nggak apa-apa bonus. Biasanya malam Jumat rupanya. Nah, kemudian kepada siapa? Anak-anak. Anak-anak kita harus bertoleransi juga kepada mereka. Mereka punya acara, jangan dipaksa. Teteh, adek semua ikut papa sekarang ya. Ini acara penting keluarga. Pak, terlalu mendesak pak. Adek udah punya jadwal acara. Oh, jangan nggak ada taruhan. Nggak ada. Pokoknya harus ikut sih kan. Gak bisa gitu. Gak bisa bu ya, anak-anak sekarang tuh. Saya sekarang pergi jadi anak saya 3 tuh berdua aja sama istri. Kemana anak-anak? Semoga acara macam-macam. Ya Pak ya. Jadi kita kan, kalau mau acara kita ikut, kita atur sejak saat awal bulan. Nanti kita ke sana, anak-anak harus ikut semua ya. Kalian atur acara kalian untuk hari itu ikut semua. Oh mereka bertoleransi juga kita, toleransi mereka. Oh ya udah yang ini dibatalin pak, setelah ada acara itu nanti ini nggak apa-apa, nih ada nggak ikut di sini, teteh juga nggak ikut di sini nanti biar karena ada acara yang sama nggak apa-apa, karena dikasih tahu sejak lama pak. Itu artinya saling bertoleransi, saling menghargai. Enak ya, enak. Semua jalan baik-baik, komunikasi yang baik. Terus kepada siapa setelah itu? Kepada kerabat, zawil kurba. Itu yang 36 surat An-Nisa. Urutannya itu aja. 36 surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama
wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Itu urutannya. An-Nisa 36. An-Nisa 36. Betul Pak? 34, 35, 36. Wa'budullaha ala, dan itu ujungnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka orang yang sedang menjaga akhlak yang baik itu dia sombong. Rendahlah hati. Kita malu kalau ada orang lebih tinggi derajat dunianya dengan kita tapi dia rendah hati banget. Persis bawa-bawa rendah hati banget. Pakaiannya juga sama kita. Enggak pakai milih bahan-bahan yang lebih mahal. Enggak, jaga perasaan orang mah. Papa harus pakai ini enggak? Pakaian yang sama. Makanya sok diseragamkan biasanya Pak ya. Pakai seragam, pakai yang biasa saja. Mobilnya juga yang dibawa bukan yang Alphard kalau ke masjid. Bawanya yang Kalia. Nah, dibawa. Yang buat ke warung kan itu pakaiannya untuk ke warung aja kan, ke warung bolak-balik gitu. Kalau yang Alphard, Lexus, ini mau apa? Kira-kira begitu. Tapi boleh juga dipakai sekali-kali itu, karena Lexus juga nuntut nanti di akhirat. Mana bagian saya dibawa ibadah? Saya cuma dibawanya ke tempat sombong-sombong wungkul, katanya begitu. Tempat karyaan, tahu karyaan? Karyaan, tempat hajatan, kan ria wungkul itu ria. Pak alus-alus mobil, Pak alus-alus acung, terus tuh. Pak alus-alus lipstick. Tarua datang. Pak alus-alus semua. Ya, pria, pakai juga lah ke masjid. Baik. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus betul-betul menghargai orang sama seperti kita. Maka terciptalah nanti akhlak toleransi ke dalam internal yang baik. Mulai dari ring 1 tadi. Ajaklah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajak kalau mau diskusi yang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din. Al-Baqarah 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Dia masuk dalam ayat kursi. Ayat kursi kan 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 256-nya la ikraha fid din. Nggak ada paksaan orang beragama. Ke dalam agama jangan dipaksa orang. Ajak dia diskusi, betul nggak? Jangan paksa. Ini keluar. Kalau kaitan sama agama untuk orang dalam, toleransi juga, tapi toleransinya harus terus diajak dengan cara maksimal. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang menjadi pendakwah, ngajakin baik, ngajakin dengan cara yang terbaik. Bisa tertulis, bisa lisan, bisa lisanul hal. Lisanul hal itu nggak pakai ngomong tapi dengan gigitnya. Contoh aja, Pak kasih contoh. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Contoh toladan yang lebih baik, dakwah dengan cara perilaku lebih baik, lebih absoh, lebih kena daripada loba omong tapi itu dicontohan. Si ustadz itu mah ngomong wungkul, si bapak itu ngajak, tapi saya di masjid. Siga saha tabung namun di stasiun, di terminal. Cahuk. Dari pagi itu ngajak orang ke Cicahuk, apa naik Pak, Cicahuk ya naik Pak. Dia dari pagi ke Cicahuk sampai sore Pak.
Di nyawa di mana tuh? Terminal lebih panjang. Isu-isu padahal ngajakin orang dari pagi teh. Kemana Pak? Jauh. Padahal dia nggak pernah ke jauh. Itu yang kata Allah dalam Quran itu apa? Bukan soal profesi ini, tapi kalau ada orang ngajak kebenaran tapi cuma ngajak doang, itu kata Allah dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah. Kabura maqtan, surat As-Saff ayat awal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ayat 2-nya. Hei orang yang beriman, kenapa kamu ngomong apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Allah marah kalau kamu ngomong doang bisanya. Makanya Pak, mau jadi mubalik itu kita tuh ayat ini ayat mubalik Pak, ayat ini. Saya dulu diwajibkan hafal ini, termasuk surat-surat yang pertama saya hafal itu surat ini, surat As-Saff. Itu sebelum kalian ngajak orang sholat dulu yang baik. Sebelum ngajak tahajud dulu yang baik. Sebelum ngajak orang jujur dulu yang baik. Itu namanya biwasilatil qudwah. Dengan cara metodologinya contoh teladan. Rasulullah SAW di 56 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, begitu kita ke dalam, jadilah contoh teladan. Jangan paksa orang kecuali dengan cara yang bijaksana. Bisa nggak dipaksa tapi enak rasanya. Bapak lapar, sebetulnya lapar, tapi kan etikanya Bapak nggak ngaku lapar, bener nggak? Pak, Bapak kelihatannya belum makan nih Pak ya, belum makan ya Pak ya. Nah, udah cukup. Kan etikanya begitu di kita, bener nggak? Orang Timur Pak ya. Si Bapak ini mau nyiapin makan buat kita nih. Kan etikanya kita bilang, ya udah sok siapin makan yang banyak buat saya. Kan tuh bisa gitu. Saya bilang, enggak, udah cukup. Padahal ada bohong-bohong dikit itu teh. Padahal sudah mulai salatri sebetulnya. Terus dia maksa lah nyiapin makanan gitu. Ya Pak, makan dulu Pak. Makanlah Bapak teh. Mesti Bapak udah kenyang makan. Padahal memang lapar. Senang nggak kita dipaksa Pak? Senang Pak. Senang. Bener saya ternyata tersadar. Cek nu boga ieu geuning loba daharna. Oh berarti candahar. Ngaku wungkul. Nah sama juga kan, kita juga begitu. Tapi dalam agama kita yang punya rumah nggak boleh nawarin gatra ya, istilahnya apa? Ajak Jawa istilahnya, ajak Jawa kata ibu. Ajak Jawa itu ngajak kumpul pada ente. Makannya di sini, makannya masak di acan. Nah makannya di sini nanti saya siapin kalau makan. Nah jero hati, memang udah mulai masak nggak? Kan enggak apa-apa. Saya masih kuat kok, ngomongnya begitu. Saya masih kuat kok aja. Jadi belum makan ya? Ya saya masak dulu aja. Nanti jangan coba itu tangkap ayam nanya. Nangkep ayam juga coba. Ayamnya di mana ibu? Tadi di luar. Nangkep ayam di perumahan. Sabar aja coba. Udah biasa. Gak apa-apa Pak. Nanti ada warteg di depan. Tidak. Kalau kita maksa siapin saja. Baru kita ajak, siapin semua apa seadanya. Seadanya jangan maksa, jangan maksa segala ada maksudnya. Seadanya yang ada. Pak Al-Lazifi, ini kami punya, ini kita makan bareng. Kalau beliau memang belum makan, jujurlah. Oh iya, alhamdulillah. Ternyata memang saya belum makan. Alhamdulillah. Saya sudah makan. Ayo Pak, silaturahmi dengan saya Pak. Kita makan bareng. Bapak nggak puasa kan? Bahkan sabda Nabi toleransinya apa Pak? Kalau kalian sedang puasa sunnah sekalipun, ini ajaran toleransi yang luar biasa. Dan itu agama, benar nggak Pak? Kalau kalian dalam keadaan saum sunnah sekalipun, padahal yang punya rumah sudah nyiapin makanan di meja, kalian lebih baik al-mustahab
berbuka. Pahlamu tidak hilang dari puasa, bukamu kamu dapat. Alhamdulillah. Besoknya dia sahur lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ada lagi kayak Pak Edi kemarin. Pahala dapat, makan dapat. Udah nggak boleh itu jadinya pakai ngedoa begitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Benar, Rasul bilang demi toleransimu, jaga perasaan saudaramu, maka berbukalah. Ya, berbukalah. Bukan. Itu kaitannya sama. Padahal itu soal agama. Itu kalau ke dalam. Nah sekarang kalau keluar, jangan paksa orang. La ikraha fiddin. Bapak haji sholat, saya non muslim, gak wajib sholat. Tidak bisa. Dan tidak wajib sholat non muslim. Tidak wajib sholat. Ibu lihat di surat At-Taubah 111, gampang tuh. At-Taubah 111. Innallah hashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari kita. Bi anna lahumul jannah. Apa yang dibeli oleh Allah? Amwal wa anfus. Harta kita dan jiwa kita sudah dibeli. Berarti sudah milik siapa? Dan sebelum dibeli milik Allah semua, benar ya? Sekarang secara kehidupan Allah sudah kasih kehidupan kepada kita, itu jadi milikmu sampai besok. Jiwamu milikmu, tapi sekarang aku beli, kata Allah, jiwa dan hartamu aku beli lagi. Pakai apa? Alat tukar Allah untuk membeli harta dan jiwa kita. Bi anna lahumul jannah. Alat belinya adalah surga. Ini surga buatmu. Nanti kelak di yaumul qiyamah. Surga paling tingginya Firdaus. Bisa dengan anak cucu kamu di situ. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di akhir surat Kahfi bilangnya apa? La yabghuna anha hiwala. Kalau sudah masuk ke surga Firdaus nggak akan mau keluar lagi. Simpan, ini surga buat kamu. Ya nanti di akhirat. Tapi itu harta sama jiwa sekarang aku ambil jadi milik aku. Tapi kata Allah tetap kamu pakai. Kan satu saat aku ambil, jangan protes. Hartamu dan jiwa. Jadi perjanjiannya sudah sama Allah. Itu namanya mitsaqan ghaliza, perjanjian iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia beriman, begitu dapat surga, begitu harta dan jiwanya jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya juga milik Allah. Kalau sama orang non muslim, jangan paksa dia. Kalau kita memang sudah jadi milik Allah. Orang mukmin, jiwa hartamu kesinikan. Ayo bikin masjid yang baik seperti Baitul Mukmin. Luar biasa. Ayo jiwamu bawa ke masjid, makmurkan masjid. Dan itu bukan buat aku, kata Allah. Ketika kamu zikir kepadaku, ingat kepadaku, sholat, itu semua untuk kebahagiaanmu. Hidupmu bakal tenang, senang, sejahtera, cukup. Aku cukupkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu banyak banget, Pak. Hampir isi semua Quran itu sepertiganya adalah janji Allah buat kesolehan kita. Ayo lakukan itu semua. Oke ya, jadi nggak ada ragu ya Bu ya. Kita harus berakhlak baik dengan bertoleransi kepada orang yang bersama kita dalam rangka menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ini Baitul Mu'min, yang muttaqin, yang mukmin. Ajak mereka. Kasar kata gini Pak, paksa mereka dengan cara bijaksana. Jadi boleh Pak ya, memaksa urusan agama untuk ke dalam. Ke dalam namanya dalam bahasa Allah surat Ali Imran adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu internal ke dalam. Kalau keluar dakwah ngajak orang. Nah, kalau kita ngajak orang keluar, Allah bilang la ikraha fiddin, jangan paksa mereka. Caranya kayak apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi. Kalau dia ilmuwan, ajak diskusi dengan baik. Mulai dari apa? Ikuti caranya. Don't ditang itu bagus, betul ya? Banyak yang muslim lagi dengan diskusi dengan dia. Dia tahu ya, karena dia mantan Nasrani, dia tahu kitab Bible. Dan dia tahu
jalan sejarahnya. Dia tahu persis. Jadi bahkan ahli-ahli agama mereka hari ini tidak lebih tahu dari Don Dita, karena dia ngulik untuk tugas dakwah. Tugas dakwah dia sedang melakukan ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara tadi itu. Yang pertama bil hikmah, dengan cara itu kalau sama orang-orang yang rendahan, orang awam. Wal mau'izah bil hasanah, level menengah. Nah, kalau kita ini Pak, ini kan orang level atas semua. Itu dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi pakai logika agama, pakai logika berpikir, pakai logical thinking, pakai metodologi, pakai cara. Nah, jadi masuknya itu enak. Oh iya, oh ngerti, paham. Cuman gini Pak, ini saya koreksi. Saya pernah sampaikan ini waktu Ramadan. Saum kita dengan saumnya orang, saya sebut boleh daerah ya Pak ya. Salah satu aja, daerah lembur yang paling lembur aja. Kira-kira di mana Pak? Di Garut gitu? Di gunung? Oh Garut ya, apa ya? Yang lebih lembur dari kita maksudnya lah ya. Yang maksudnya orang awam Pak, orang awam tidak tahu, yang nggak pernah metodologinya nggak tahu gitu. Pokoknya Baduy dalam, tapi Muslim gitu ya Pak ya, Pak. Nah, dia tuh puasa Pak, kita puasa. Pertanyaan saya, puasa kita dengan puasa dia apakah lebih baik karena kita punya ilmu? Dia nggak pakai ilmu. Puasa siapa yang lebih baik di antara dua ini? Gimana? Yang pakai ilmu. Pakai ilmu artinya tata caranya benar Pak. Tapi mereka juga nggak ada melanggar Pak, tata caranya benar juga. Dari mulai subuh, bahkan mereka itu imsak, boleh Bapak setuju boleh tidak? Imsak sudah nggak makan, kan kita masih ngerokok, benar? Masih ngerokok Bapak itu udah imsak, kakaran imsak, acan ada. Kan benar Pak, nggak salah kan? Nanti sudah berhenti makan kalau pas azan. Mereka mah karena nggak tahu ilmunya. Pokoknya ilmu menurut ustadz-ustadz itu pokoknya kalau sudah imsak jangan makan. Udah gak makan lagi tuh. Sehingga sampai tidak tahunya mereka bilang, batal kamu puasa kamu hari ini. Gak jadi, kenapa? Karena udah imsak. Dia gak tahu kan? Karena itu dia batal 1 hari gara-gara itu. Selainnya dia tidak. Dan benar cinukul, begitu imsak dia sudah ada di masjid, baca Quran persis Rasulullah. Hari orang bodoh di kota baca Quran untuk ke masjidnya, kalau sudah adzan. Pertanyaan saya, lebih soleh mana? Kalau lebih benar boleh tahu ya, dengan ilmu kita lebih benar. Tapi lebih soleh mana? Dari segi ketaatan, lebih taat orang Baduy dalam, jangan-jangan. Orang tadi nyebut Baduy dalam, lebih soleh mereka, karena mereka tuh ketaatannya tulus dan benar-benar. Kalau orang masih kena protes, benar gak? Gara-gara punya ilmu jadi masih protes-protes. Mereka itu enggak, taat sudah. Sami'na wa ata'na. Kalau ada kurang-kurang dikit, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau ada salah-salah dikit, ya Allah ampuni dosa kami. Nah, ternyata kita yang di kota, ya punya ilmu, ya taatnya lebih dari mereka. Kan dahsyat ya? Sudah kita samina wa ata'na. Sampai sekarang aja Bapak masih belum paham. Saya belum paham Pak, saya. Mungkin Bapak udah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Kenapa? Pertanyaan pakai mengapa? Epistemologi itu Pak. Belum ada jawaban tuh Pak. Kita sebutnya apa itu teh? Dogma dalam agama. Mereka menyebutnya dogma. Kalau sudah di dogma gitu, sudah kita sami'na. Cuman yang kita cari nanti hikmahnya aja. Hikmah itu bukan jawaban atas itu. Hikmah itu artinya jalan lain untuk
memantapkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai pikiran orang pinter, kira-kira lebih bagus mana Pak? Subuh itu 4 rakaat atau 2? Ini pakai akal doang, Ini cuma nyoba-nyoba doang, Pak. Kira-kira lebih enak 4 atau 2? Kan 4, bener kan? Zuhur kira-kira lebih enak 2 atau 4? Kan Bapak jawaban juga gak pakai mikir kan? Tapi Allah kasihnya 4. Di situ ada hikmah, tapi gak bisa dijawab sama apa. Itu dogma namanya. Sami'na wa ata'na. Pernah protesnya sama Allah? Ya enggak protes. Sami'na ya Allah, sami'na wa ata'na. Engkau yang lebih tahu, ya Allah. Aku 4 aja terus 4. Boleh nggak dalam fikih? Nanti ada ustadz fikihnya di sini. Boleh nggak sholat zuhur 2 rakaat? Boleh. Kalau kita sedang dalam safar. Wah, pengen 2 mana enak? Inde itu ya. Poe iya inde ke Garut. Ustaz nah Garut wae. Garut 2 rakaat di Garut tuh. Balik deh ke Bandung. Asar ke Cianjur. 2 rakaat di Cianjur, balik deh ke Bandung. Kita ngakal-ngakalin bener ya? Udah ada, tetap di Bandung 4. Nanti apa yang Allah kasih? Kalau kamu ketaatanmu sepenuh hati dan jiwa, haqqat tawakkul, aku jamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kata Allah, semua tidak akan masuk akalmu, aku bikin hidupmu cemerlang penuh bahagia. Pakai akal sekarang, pakai akal. Enak mana jadi orang Kristen dari segi ibadah dengan orang Muslim? Seminggu sekali Pak. Itu pun kalau nggak hadir bayar. Bisa. Kan seminggu Pak ya mereka ya? Seminggu. Nggak pakai mukena. Nyinyirnya mereka apa bilang? Itu kan yang 2,5%. Allah Subhanahu wa taala sudah ukur semuanya, sudah terukur. Allah kasih. Banyak ukuran itu gak masuk di akal kita. Allah kasih, ini yang terbaik bagimu, tem di akalan, akalmu gak tedugi. Lakukan saja zuhur 4. Udah zuhurnya 4 Pak, coba. Qoblanya kata Nabi, qoblanya 2, paling bagus 4. Jadi berapa tuh Pak? 8, tambah ba'danya 2, berapa tuh Pak? 10 zuhur, kerkiat. Kata Allah, itulah ujian ketaatanmu. Sami'na wa ata'na. Kita bilang karena iman, ya Allah, ya Rabb, itu semua tidak susah. 10 rakaat ringan kami lakukan. Buktinya apa? 2 jam kemudian, jam 1, jam 2, jam 3, jam kemudian udah siap-siap lagi. Rek kemana Bapak? Biar gak goyang jalan teh. Rek asar. Bener gak? Lulus, anu digawe mah gitu geus lulus asar teh. Kata Allah 4 rakaat. Ternyata dibalik saat kita sedang lemah, lunglai, dipaksa sama Allah dengan sesuatu yang terbaik, bukan lagi baik, yang terbaik. Di situ ada nilai yang terkandung dasar luar biasa. Di balik sholat asar itu, siapa yang melakukannya berjamaah, maka dia disiapkan kebaikan dunia dan akhirat. Jalan lagi, dikit. Maka kata agama lain jangan, sedih banget. 5 kali itu sehari. Padahal kata kita, mereka yang kesian, masa ibadah cuma sekali seminggu, bener gak? Hari orang mengecasnya tiap 5 kali sehari semalam. Dicas terus, kira-kira kalau dicas terus baterainya Bu full terus, betul gak? Kalau baterai full terus, kehidupan yang menerpa kita, apapun kesulitannya bisa kita atasi. Energi kita full. Setan tuh lihat, oh lagi lemah nih fisiknya nih, mungkin imannya lemah waktu zuhur. Ya Allah, boleh nggak nawar? Kata malaikat, kenapa nawar apa?
zuhurnya jam 2 aja nih guys, capek. Kata malaikat tidak, tetap zuhur jam 11.58. Di sini berapa? Sama lah Pak ya, jam 11.58. Zuhurnya nawar boleh nggak jam 1? Enggak. Kata Rasul, as-salatu fi awali waktu. Salat di awal waktu. Apa? Energi apa yang keluar Pak? Iman Pak. Energi iman keluar. Set nggak gidik langsung. Nggak pakai mikir. Begitu dia mikir, setan masuk. Setan jangan masuk. Nggak pakai mikir. Kalau mau ibadah jangan mikir, saya bilang. Kalau udah mikir gini, asal lulusnya, mungkin asal lulusnya. Kok mau dituan ditiup sama istri, nyari lulus matos saya datang ke masjid. Kira-kira jadi ke masjid nggak Pak? Tuh. Nggak hari gitu mah, nggak hari gitu. Udah gitu nonton TV lagi. Hari ke masjid henteu kelakang ngirupkeun TV atau WA atas. Iya, Pak gini. Pareman gitu. Setan hilang segala macam. Ternyata yang tadinya lemesnya kamuflase doang. Punya tenaga. Jadi yang diarah bukan fisik, tenaga imannya. Jadi yang lemah di jam 12 siang, lemah jam 3 sore, itu lemah di apa? Di fisik. Pada saat lemah fisik, iman kita harus naik energinya. Begitu naik, nggak ada berat. Pernah nggak berat Bapak sholat zuhur 10 rakaat? Maaf, 10 rakaat maksudnya dengan sholat qobliyah sama ba'da. Pernah berat nggak? Pernah Pak ya? Nah itu lagi kesetanan Pak. Pada saat setan tidak berdaya sama kita, yang namanya siapa yang setan ngaku dalam Quran beberapa kali, siapa yang tidak bisa dia goda? Benar Bapak jawabannya. Illa ibadatal mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas ya Allah. Dengan keikhlasan 10 rakaat terlalu sedikit buat kita zuhur deh. Ya teh. Nah, terbalik ya nafsu kene hayang sholat itu. Nafsu kene dugi ka asar protes itu. Cik atunya pada asar kudu mah aya ba'diyahnya. Nyata aya, kunaon gitu nafsu kene urang teh. Eta energina mantap banget tuh gitu. Setannya enggak ada. Nanti kita sambung lagi kaitan sama toleransi kepada keluar. Ini baru ke dalam ya Pak ya. Nanti insya Allah di Sabtu yang tugas saya, nanti kita bahas bagaimana batas-batas toleransi terhadap orang yang beda agama. Baru saya kasih pintu masuknya tadi saja. Ayatnya Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nanti insya Allah kita bahas ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang jadi rujukannya, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Al-Mumtahanah 8-9 kita bahas di hari Sabtu, bukan depan, nanti 2 pekan ke depan. Ada yang ditanya Bapak Ibu sekalian? Baik Pak Ustadz, maaf. Toleransi mungkin asal katanya dari bahasa Inggris. Apa tuh? Toleransi. Oh toleransinya. Bukan dari kata kita. Bukan. Kalau referensinya kita Quran dan hadis ya Ustaz. Kira-kira kesamaan kata toleransi dalam bahasa Quran dan hadis. Dalam bahasa hadis Pak. Tasamuh. Saya milih kata itu supaya lebih cepat dinyambung tadi. Tapi betul Bapak. Jadi bahasa lain dari terminologi Pak ya, untuk toleransi adalah at-tasamuh. Saling melonggarkan diri. Tasamuh itu Pak wazan tafa'ul dalam bahasa Arab. Jadi saling memahami, saling mentoleransi, saling memaklumi gitu Pak, saling memaklumi. Asal katanya itu tasamuh, tafa'ul. Iya Pak. Terus musawah sederajat sama. Kalau musawah itu kita di hadapan Allah nggak ada beda ya Pak ya. Maka nanti ada
kita harus ngajak orang dalam dakwah ila kalimatin sawa, kalimat yang sama. Itu maka ada garis namanya istiwa, garis lurus yang sama. Jadi nanti ada kesamaan. Pada dasarnya manusia itu sama. Saya kira itu. Ada lagi? Ya Pak. Mengenai toleransi keluar, mohon maaf, ini karena belum dijelaskan. Iya. Hanya ini terjadi. Boleh saya minum Pak ya? Bapak minum baru. Toleransi ke Ustaz. Nanti terungkap dalam sambutan demi toleransi kita sebagai muslim. Oh, di kantor-kantor lah begitu dalam acara. Iya, di kantor biasanya. Selain salam ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Oh ya. Baik. Bagaimana sikap kita seorang muslim dalam hal seperti itu? Baik. Ini kelihatannya karena dia bentuknya pertanyaan dia harus jawab ya. Padahal maksudnya materinya nanti sebetulnya yang ahadnya Sabtu yang mengantar. Tapi nggak apa-apa. Dalam rangka bertoleransi juga saya jawab. Ya. Nah di situ kalau itu ada pemadegan ya, apa sikap. Kalau sikap yang fanatisme dia bukan mutasyadid Ustaz. Ya kalau mutasyadid mah keras. Sikap yang toleransi gitu ya. Dalilnya dalam Quran illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalilnya itu sebetulnya toleransi buat yang tadi Pak, kasus di kantor segala macam. Kalau dia leader, pimpinan, dia leader. Karena dia mengayomi di negara yang bukan negara Muslim, artinya ada anak buahnya juga yang non Muslim. Dia harus sapa juga mereka, maka disapalah. Tapi hatinya harus beda. Allah nyebutnya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya jangan misalnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas buat orang Muslim Pak. Begitu ada agama lain dan salam sejahtera buat Anda semua. Kalau saya bilangnya buat Anda semua, jangan buat kita. Karena itu ucapan salam buat mereka kan. Pada saat dibolehkan oleh agama ucapan ini, kondisinya darurat. Satu, mungkin jumlah mereka kalau nggak digituin nanti mereka nggak terajak, tidak terangkul. Maka dalam rangka merangkul mereka juga sudah toleran, kita toleran banyak hal di kantor, maka minimal sampaikanlah salam buat mereka. Maka ada ulama yang membolehkan mengucapkan itu. Tapi kalau yang kira-kira nggak bisa dia jaga hati, dia masuk ancur ke dalam karena itu bagian dari ibadah mereka, betul banyak, maka jangan ucapkan. Cukup mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dan terus ngomong lah kira-kira ya. Dan saudara-saudara kita yang non Muslim, kita tidak mengucapkan salam di awalnya. Nggak masalah kalau mereka sudah tidak tersinggung. Betul. Jadi kalau misalnya itu bisa kita lakukan, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tadi misalnya ternyata kondisi, jadi kondisional di kantor itu misalnya ternyata harus ada ucapan, maka saat mengucapkannya hatimu jaga. Kita membenci sebetulnya, bukan membenci, tidak dari hati, itulah masalahnya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hati banget tuh keluarnya. Begitu salam sejahtera buat Anda semua. Itu hanya lidah saja. Bayangkan hanya di sini saja. Satu paket Pak, komisi Iya. Mungkin kalau ada dia tahu ada jin yang hadir juga harus bahasa jin juga tuh. Tapi kadang-kadang saya lihat berlebihan juga. Terlalu berlebihan. Orangnya cuma satu orang kok pakai diucapin kayak gitu. Gak usah. Kalau 50-50 oke Pak ya. 20 orang muslim, 20 orang non muslim ucapin itu. Kalau yang cuma 3 orang nggak masalah, tidak diucapin juga. Toh mereka juga ya kita cuma 3 orang apa? Nanti kita bahas Pak ya, nanti lebih detail kita diskusi di Sabtu itu. Ada lagi apa ya, Ibu? Udah gerimis ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan ini semua ibadah kami ya Rabb. Catatkan merupakan amal soleh kami. Jadikan pengajian yang sederhana ini jalan kafarat atas segala dosa dan kesalahan kami. Jalan anak tangga kemuliaan Kau berikan pada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau siksa kami, jangan Kau jadikan dosa bila kami salah, lupa dan alpa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebankan kami dengan tugas atau ujian seperti yang Kau berikan beratnya kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau juga beri kepada kami beban di luar dari batas kemampuan kami. Pasti sudah terukur ya Allah, segala apa yang Kau berikan sesuai kebaikannya dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.